Perhatian pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap warganya memang patut diacungi jempol. Banyak cara dilakukan seperti halnya di tiap-tiap acara. Pemkab Tulungagung memberi bantuan bagi sejumlah warga kurang mampu. Dalam kesempatannya di acara ini, warga Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru yang kurang mampu mendapat bantuan sembako yang diberikan langsung oleh Bupati Tulungagung didampingi Insinyur Budi Yuwono. Bagi anggota DPR RI Dapil 6 PDI Perjuangan, Insinyur Budi Yuwono yang nampak hadir dalam acara ini, pelestarian seni budaya di Tulungagung sangat patut diapresiasi. Hal ini karena baik seni budaya daerah maupun jajanan tradisional yang sering diikutkan dalam pameran dapat membantu perkembangan perekonomian masyarakat. Kepala Desa Banjarsari dan kepala desa yang hadir di sini, saya dengar semua kepala desa Sengantru ya, semuanya hadir di sini dalam rangka ikut mengayu bagio acara seni budaya dan jajanan tradisional ini. Saya tertarik dengan acara ini kira-kira 3 minggu yang lalu dipameri oleh Pak Camat bahwa pernah menyelenggarakan acara ini, dan saya ingat bahwa setiap saya ke desa-desa di Tulungagung, kesenian lokal itu luar biasa banyak dan luar biasa bagus-bagusnya, sehingga saya ingin datang pada saat Pak Camat menggelar di Banjarsari, karena 2 unggulan Tulungagung ini, seni budaya lokal dan juga jajanan tradisional ini, saya rasa bisa dikembangkan dan diunggulkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Tulungagung. Dan ini selaras dengan apa yang selama ini sudah diwujudkan oleh Pak Bupati, Pak Sahri Mulyo, dengan Pak Wabub, bahwa pembangunan di Tulungagung sudah mulai terasa bagi rakyatnya, sehingga selaras perkembangan seni budaya, perkembangan ekonomi kerakyatan, dan perkembangan sosial budaya lainnya. Dan ini mengharapkan kita, membuat kita paling tidak berpikir tadi seperti yang disampaikan Pak Kades tadi. Saya juga berpikir demikian. Lebih baik diteruskan saja Pak Yud. Jadi kita dukung semuanya untuk Pak Sahri melengkapi 10 tahun periode keduanya, sehingga ayem, tentrem, mulyo, dan tinoto bisa diwujudkan. Salah satunya adalah malam hari ini, malam seni budaya dan tradisional, jajanan tradisional adalah wujud, salah satu wujud dari kesejahteraan masyarakat kita. Saya rasa itu Pak Bupati, Pak Camat, saya ucapkan selamat buat Pak Camat atas apa yang ingin diwujudkan 3 minggu lalu, bahwa acara ini bisa, dan saya rasa bisa ditularkan di tempat-tempat lain. Apresiasi luar biasa juga diungkapkan oleh Bupati Tulungagung melalui sambutannya. Menurutnya, dengan menggelar seni budaya dan jajanan tradisional semacam ini, maka hal-hal tradisional seperti halnya makanan yang sebelumnya sempat surut eksistensinya dapat dikenal kembali oleh masyarakat luas.
Selain itu, adanya pameran juga akan berdampak baik bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Bagaimana kreativitas ini harus muncul, terutama Pak Kades dan teman-teman dan warga masyarakat Banjarsari, bahwa Banjarsari ini sebenarnya sebuah desa yang kondang sekali, tidak hanya di Kabupaten Tulungagung, bahkan nasional. Ini mesti menimbulkan tanda tanya, terutama juga warga Banjarsari ini tidak mengetahui bahwa kualitas duku Banjarsari ini adalah kualitas nasional. Duku Banjarsari ini adalah cikal bakalnya Kabupaten Tulungagung, jadi duku Kabupaten Tulungagung. Maka dari itu sebenarnya sinergitas, komunikasi, koordinasi harus intensif agar persoalan-persoalan yang seperti ini bisa dimusyawarahkan, bisa didiskusikan, sehingga tujuannya apa? Tujuannya tentunya bagaimana masyarakat semakin berdaya dari segi apapun. Bapak Ibu hadirin hormati, kami atas nama pribadi dan pimpinan daerah tentunya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya seperti ini. Yang pertama adalah melestarikan budaya. Yang kedua adalah membangkitkan kembali makanan-makanan tradisional yang tentunya hari ini sudah tergerus dengan makanan-makanan modern yang serba instan, dan tentunya itu sebenarnya banyak sumber penyakit, terutama kolesterol kalau yang serba instan. Ini betul. Yang ketiga, bahwa selama ini kan nampak hasil. Dengan sering diadakannya seperti ini, maka kemudian ekonomi akan tumbuh. Ekonomi kecil, terutama usaha mikro ini akan tumbuh. Dan selama ini, alhamdulillah, Tulungagung pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat bawah semakin baik. Perlu saya sampaikan, ketika 2013 saya masuk jadi pimpinan daerah, pendapatan per kapita masyarakat Tulungagung ini masih 20 juta per tahun. Ini artinya kalau dibagi 12 tidak sampai 2 juta. Sekarang sudah 30 juta lebih. Sudah 30 juta lebih per tahun. Kalau dibagi 12 sudah 2,5 juta lebih. Ini kalau di dalam rumah ada 5 orang, berarti 2,5 juta kali 5. Ini berarti apa? Daya beli masyarakat Tulungagung semakin baik, semakin baik. Pasar-pasar terbukti dengan pasar-pasar sekarang sudah mulai ramai dikunjungi kembali masyarakat pinggiran, masyarakat desa. Karena dulu suasana pasar ini mati enggan, hidup enggan, mati tak mau. Seperti terjadinya pasar sekarang pembangunan pasar Nganggur itu kan dulu hanya tiap dinologi, sepasar pisang mulai setengah hari. Saat ini pun seminggu 7 hari siang malam. Lekne siang dodolan rempah-rempah kebutuhan pokok, kalau malam jualan kuliner. Jadi orang-orang lewat kalau lapar malam berhenti di pasar Nganggur sudah dapat makan. Untuk saat ini, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berencana ingin menggerakkan lebih giat lagi para pelaku UKM, termasuk memberi peluang kepada pelaku UKM di Tulungagung agar bisa berjualan di tempat-tempat wisata yang sudah berkembang di Tulungagung. Selama 1 periode 5 tahun ini, belum semuanya sesuai dengan harapan masyarakat, karena Tulungagung ini penduduknya 1.200.000. Dan aspirasinya macam-macam.
Namun demikian kami ini bukan tidak mau, tapi kami ini sebenarnya ada keterbatasan. Pertama, anggaran kita terbatas, kemudian yang kedua, waktu kita terbatas. Ternyata bangun sebuah kabupaten itu 5 tahun ternyata nggak cukup, ya, ternyata begitu. Dan saya mendengar juga termasuk dibantu oleh Pak Insinyur Budi Yuwono ini bahwa insya Allah paling kurun waktu ke depan 1 bulan atau 2 bulan lagi jembatan Ngujang 2 akan dibangun, ya, jembatan Ngujang 2 akan dibangun, ya. Jadi ini untuk mengurai kemacetan yang ada di Ngujang 1 yang di sebelah barat ini, yang setiap, kalau dulu paling-paling setiap malam minggu itu macet, sekarang setiap hari kalau sore waktu jam pulang dari pabrik, ya, dari kantor, ini di situ macet. Nanti Ngujang 2 akan dibangun di Pucung Lor, tembus ke Sumber Jempol, Bungkul. Dan insya Allah nanti dalam kurun waktu 1 tahun tuntas. Jadi umpama mengkuat jembatan anyar, meskipun pas kula boten jabat, bukan kemudian itu kemarin atas karyanya Bupati PLT besok, tapi sebenarnya sudah usulan kita juga dikawal oleh wakil kita yang ada di Senayan, Bapak Insinyur Budi Yuwono. Syahri Mulyo berharap festival seperti ini rutin dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Ngantru, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Karena selain sebagai hiburan murah bagi masyarakat, juga sebagai ajang pelestarian ekonomi kerakyatan. Pasti, jadi akan kita tingkatkan, justru akan kita cari ekonomi kreatif yang lain. Tentunya ke depan di tempat-tempat wisata yang akan kita rencanakan, di situ nanti akan tumbuh ekonomi kerakyatan. Jadi banyak daerah-daerah yang sekarang ini masih belum bisa diakses. Nanti ke depan insya Allah akan kita akses, karena apa? Pantai Sanggar kita punya pantai yang cukup indah, dan kategorinya itu pasti pantai yang bertaraf internasional. Nah, tapi kemudian ketika ini nanti akan berkembang, jangan sampai kemudian warga masyarakat di sekitar itu hanya sebagai penonton. Harus dia sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah pemirsa, itulah tadi berlangsungnya pagelaran seni budaya dan jajanan tradisional yang diselenggarakan di Desa Bancarsari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Semoga apa yang diharapkan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo pada acara tersebut dapat terrealisasikan dan dapat terwujud. Saya Intan Aulia pamit, sampai jumpa dan salam CTV.